bersama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketapaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Hari ini adalah hari yang berkemenangan bagi kita, amin. Kita memperingati, merayakan kenaikan Yesus ke surga, amin. Mari saya ajak untuk kita bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Karya penebusan-Mu yang membuat kami hidup hingga hari ini kami ada. Semuanya karena anugerah-Mu. Hari ini adalah hari yang Kau jadikan dalam hidup kami. Di mana kami memperingati dan merayakan kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Kau yang telah mati, Engkau bangkit, Kau hidup, dan Kau naik ke surga. Menyediakan tempat bagi kami. Dan memberikan roh penghibur-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Engkau penolong, Engkau penghibur dalam hidup kami. Bertahtalah Engkau ya Tuhan di tempat kami. Beribadah di tempat ini dari awal pertengahan sampai akhir ibadah kami. Engkau yang berdaulat. Kami bersyukur, kami buka hati kami. Membawa persembahan kami, membawa penyembahan kami. Membawa hati kami menyembah Tuhan yang hidup. Di dalam nama Yesus. Semua yang siap memuji dan memuliakan Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Dalam hadirat Tuhan silakan kembali duduk. Engkau Yesus yang telah mati bagi kami. Engkau Yesus yang selamatkan jiwa kami. Kami naikkan pujian kami Tuhan. Kami berikan penghormatan kami. Kami berikan pengagungan kami hanya kepada Yesus. Yang layak disembah, dipuji, dimuliakan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia
sama dari awal. Nyanyikan pujian. Katakan. Yesus amat di bagiku. Dan Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujian tak dapat kami balas kasih-Mu Tuhan.
Mari jemaat sendiri katakan di hadapan Tuhan. Mari lebih sungguh lagi. Everybody say, we give you all. Mari sambil perlahan bangkit berdiri. Mari kita berikan pengagungan kita kepada Tuhan kita Yesus yang baik. You are worthy to be
kita berkata, amin. Saudara bersukacita, amin. Katakan kiri kananmu, selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus. Dia yang naik ke surga menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dan dia memberikan roh penghiburnya bagi saya dan saudara. Amin. Amin. Sebab anggur yang baru, minyak yang baru dicurahkan bagi kita semua di tempat ini. Amin. Mari sambil bertepuk tangan, kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak Roh Kudus mau tercurah di tempat ini Tuhan. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan bersama, Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sebab hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak baginya. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Bersama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah di gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan,
memberikan kita roh penghiburnya. Dan dia memberikan kita kuasa untuk menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Amin. Kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Sebab firman-Mu berkata dalam Roma 8 ayat 37, kami adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Haleluya. Woo! Sama-sama katakan. Lebih dari pemenang, dari segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lagi katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari Mari sama-sama pemenang. untuk kibarkan pancimu. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kami adalah orang-orang yang menang Tuhan, karena kuasa-Mu yang memberikan bagi kami. Bersama katakan. Lebih dari pemenang, dari segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Kibarlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Mari sama-sama katakan bersahutan saudaraku. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita 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 lebih Tunjukin dari katakan kamu lebih dari pemenang. pemenang. Kamu lebih dari. Tunjuk dirinya katakan. Diri sendiri tunjuk katakan. Saya lebih dari. Sekali lagi. Saya lebih Dari pemenang. sekali lagi. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih Katakan dari jika Allah. pemenang. Jika Allah Di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Kita lebih dari pemenang. Sama-sama lambaikan tanganmu. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih
Kasih tos kiri kananmu. Kamu dan saya lebih daripada pemenang. Silakan kembali duduk Bapak Ibu. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menjadikan kami orang-orang yang menang. Bahkan lebih daripada seorang pemenang. Karena Tuhan yang mengerjakannya bagi kami. Kami siapkan hati kami menjadi tanah yang subur untuk menerima kebenaran firman-Mu. Karena itulah menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Itulah pondasi bagi hidup kami untuk kami bertumbuh dan kuat dan berakar di dalam Yesus Kristus. Kami hanya menjadi murid-murid-Mu yang mau mendengar. Dan kami membawa sesuatu yang baru, yang oleh firman-Mu menjadi berkat bagi kami Tuhan. Memaknai arti dari kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya, di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih untuk Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut, kalau Roh penghibur kami, kalau Roh penolong kami yang diutus Bapa, tinggal di dalam roh kami Tuhan. Itulah yang mengingatkan kami bahwa kami masih punya Tuhan. Ketika kami lemah, Roh Kudus-Mu yang mengingatkan kami bahwa ada satu pribadi yang dapat menolong hidup kami. Yesus namanya. Thank you Lord. Ini hati kami Tuhan. Bagaikan tanah kering, merindukan air. Demikianlah jiwa
tangan, mengalir, mengalir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini. Mengalirlah, menjamah, memulihkan, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan. Oh Rohku, pulihkanku. Mengalirlah, oh Rohku, sembuhkanku. Sembuhkanku. Mengalirlah, oh Rohku, pulihkanku. Pulihkanku. Mari sembah Dia, angkat kedua tangan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Syandara labara 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 labara. Sembah Dia. Syandara labara 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 labara. Jangan ada yang diam, sembah Dia. Sembah Dia. Syandara labara 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 labara. Syandara labara 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 labara. Syandara labra. Syandara labara 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 labara. Syandara labara 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 labara. Rambra string kriri rambra kriri Syandara labra Syandara labara 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 labara. Rambra string kriri labara labara. Syandara labara 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 labara. Rambra string kriri Kau dahsyat, kau ajaib. Thank you Lord Jesus. Bapak terima kasih buat hari ini. Bersyukur buat segala kebaikan-Mu yang menyertai setiap hidup kami. Karena setiap pemberian yang baik, anugerah yang sempurna datangnya daripada-Mu. Kau berikan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Oleh sebab itu kami ada sekarang ini. Karena setiap pemberian yang baik yang nyata dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Bapak. Engkau yang memberikan roh bayu dan hikmat. Untuk mengenal Engkau dengan benar. Menjadikan mata hati kami terang. Agar kami mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam setiap panggilan-Mu. Yang sudah Kau tentukan dalam setiap kehidupan kami. Karena betapa kayanya bagian yang Kau tentukan bagi setiap orang-orang kudus. Betapa hebat kuasa-Mu yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Kuasa kebangkitan-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita baik. Amin. Haleluya. Saya berterima kasih buat gembala kita Pak Thomas Chandra yang telah memberikan kesempatan di tempat ini untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Begitu juga Ibu Supina, terima kasih Bu. Telah memberikan waktu dan kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran yang baik. Amin. Kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran yang baik. Firman Tuhan berkata, alangkah indahnya orang-orang
yang membawa kabar baik. Amin. Jadi firman Tuhan diberikan kepada kita untuk menyatakan ketika karya Kristus di kayu salib kita dinyatakan benar. Jadi saya datang untuk memberitakan kebenaran firman, kabar yang baik. Amin. Kabar yang sungguh baik dan teramat baik. Itulah firman Allah. Amin. Amin. Haleluya. Kalau kita ada sekarang ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Ada sukacita pada kita di dalam Tuhan. Katakan amin. Kita bersukacita karena Yesus saudara dan saya. Amin. Jadi Yesus datang memberikan kehidupan bagi kita, buat kita, tetapi bukan buat dirinya. Memberikan kehidupan ilahinya kepada kita. Kalau kita buka Yohanes 10 ayat 10 dikatakan sana, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus datang memberikan hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bagi mereka yang berada untuk menangkap sesuatu dari Tuhan, amin. Menangkap sesuatu kebenaran firman Tuhan dari Tuhan, amin. Menangkap sesuatu kebenaran firman Tuhan karena firman Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Artinya ada kata di sana pendengaran, pendengaran, ada 2 kali kata pendengaran. Artinya sangat penting. Jadi semakin sering kita mendengar firman Tuhan, maka iman semakin timbul. Amin. Amin. Jadi jangan berdoa, Tuhan tambah-tambahkan imanku, tidak, tetapi firman Tuhan jelas di sana. Kalau iman kita, tetapi firman Tuhan jelas di sana. Kalau iman kita mau bertambah, kalau iman kita mau timbul, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Jadi semakin kita mendengar firman Kristus, maka iman kita semakin bertumbuh. Katakan amin. Amin. Pagi hari ini kita mau belajar setidaknya sedikit ya, setidaknya 3 makna dari kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita buka di dalam Kisah Rasul ya, Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Sekali kita buka, Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Di sana firman Tuhan berkata, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Israel pasti akan dipulihkan. Karena sesungguhnya keselamatan itu hanya datang kepada umat-umat Israel, pilihan Allah. Jadi keselamatan itu sesungguhnya diberikan kepada orang Israel, bukan kepada kita. Tetapi orang Israel menolaknya, maka keselamatan itu diberikan kepada bangsa-bangsa. Amin. Jadi satu saat Israel akan dipulihkan. Amin. Jadi setelah naik ke surga, Yesus tidak berhenti bekerja. Tetapi ia melanjutkan karyanya yang mulia. Jadi setelah Yesus naik ke surga, ada tugasnya lagi, ya kan? Yang mulia di surga. Jadi pertama, kedatangan Yesus menyelamatkan kita. Amin. Karena kita ini putranya sendiri diberikan yang terbaik bagi kita untuk mengejar kita, menyelamatkan kita karena kita dibenarkan, kita bukan lagi berasal dari dunia ini tetapi berasal dari surga. 1 Yohanes 4, ya kan? Kita ini bukan lagi berasal dari dunia ini, tetapi Tuhan tidak sedang memburu saudara untuk memukuli saudara ya, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, mengasihi kita, memberikan kehidupannya dalam kehidupan kita. Ketika kita sendiri, ada sahabat kita. Ketika kita punya masalah, kita bertanya kepada dia dan dia akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Karena dia adalah
Pengorbanan di Kalvari, salib itu sangat berharga bagi setiap kita. Amin. Jadi kenallah salib itu, pandanglah salib itu. Karena di sana pertukaran ilahi terjadi. Kalau kita buka 2 Korintus 5 ayat 21, coba kita tampilin 2 Korintus 5 ayat 21. Di sana dikatakan, ya, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Tuhan membuat Yesus menjadi, di dalam Tuhan kita dibenarkan Allah. Jadi Yesus itu dibuat berdosa karena kita, supaya kita mengambil kebenaran Kristus. Jadi di Kalvari ada pertukaran yang luar biasa. Anaknya yang tunggal, yaitu siapa namanya? Yesus Kristus. Dari Kejadian sampai Wahyu, dia itu bercerita tentang Alkitab ini. Apakah di rumah Alkitab, ya kan? Sumber kehidupan. Dari sini adalah sumber kesehatan. Dari sini adalah sumber kemakmuran kita. Katakan amin. Jadi kalau kita pingin jodoh, cari Yesusnya, cari Tuhannya. Kalau duniawi, kalau kita pingin jodoh pasti cari jodoh. Yesusnya, maka dia akan memberikannya bagi kita. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Yesus di sana yang ke-9. Ya, di sana dikatakan, aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang, jadi kita mengikuti teladan Yesus. Jadi ketika dia di surga, Yesus tuh berdoa menjadi pendoa syafaat bagi kita. Katakan amin. Jadi Yesus itu sedang bersafaat kepada setiap kita anak-anaknya. Kalau kita buka lagi di Ibrani 7 ayat 25. Jadi ketika dia di surga, salah satu jadi pendoa, dia juga menjadi pembela kita. Amin. Dia ada di pihak kita. Yesus itu ada di pihak kita. Apapun yang menjadi keadaan kita, dia ada di pihak kita. Amin. Dia ada di pihak kita. Oleh sebab itu kita gimana ya? Dia itu ada di pihak kita. Apapun yang kau lakukan, dia itu ada di pihak kita. Dia siap menolong kita dari kesukaran, ya kan? Dari masalah. Bahkan dia itu pembela kita. Bahkan dia juga menjadi imam besar kita. Di Ibrani 7 ayat 25 di sana dikatakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi Yesus itu menjadi jembatan kita. Pengantara kita kepada Bapa di surga. Yesus menjadi pengantara. Jadi ada pengantara kita antara Bapa di surga dengan kita, yaitu Yesus. Jadi ketika saudara bersalah, sesungguhnya ya, kalau kita mau buat drama ya kan, sesungguhnya pengantara itu begini. Ketika kita bersalah ya kan, ketika kita bersalah, terus iblis akan mendakwa kita melalui pikiran kita, melalui pikiran kita. Nah, dia menjadi pengantara, pembela kita. Dia pasti berkata, Bapa lihat darahku telah tercurah bagi mereka. Jadi pengakuan iblis itu akan menjadi terkalahkan karena darah Kristus. Dia menjadi pembela kita. Apapun keadaan kita, dia menjadi pembela kita. Dia menjadi imam besar kita. Imam besar kita. Imam besar saudara tahu nggak? Dalam perjanjian lama, imam besar itu dia yang selalu mempersembahkan korban setiap pagi, bahkan setiap sore. Supaya umat-umat yang ada di sana itu tidak mengalami sesuatu masalah. Artinya tidak mengalami kecelakaan, akan mengalami kebaikan. Kita memiliki imam besar. Jadi kalau imam besar kita, dia mempersembahkan sekali dan untuk selama-lamanya korban bakarannya. Kalau kita buka di Efesus 5
5 ayat 2. Coba Efesus 5 ayat yang kedua. Efesus 5 ayat yang kedua. Efesus 5 ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ada dikatakan persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi Yesus itu menjadi persembahan yang harum, korban bakaran yang harum bagi Allah. Sekali dan untuk selamanya. Jadi kita ada sekarang ini karena siapa? Karena Yesus menjadi korban persembahan yang harum. Jadi kita ini, saudara dan saya adalah korban yang harum bagi Allah. Korban yang harum bagi Tuhan. Jadi jangan pikir diri kita ini seperti apa ya? Belalang ya kan? Seperti semut yang diinjak mati. Enggak. Kita ini menjadi korban yang harum bagi Allah. Amin. Jadi Tuhan memandang kita. Kalau kita buka Ibrani 8 ayat 12 coba boleh ditampilkan. Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihanku terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Sebab Tuhan akan menaruh belas kasihan kepada kita terhadap kesalahan-kesalahan kita dan Dia tidak mengingat dosa-dosa kita. Ini Alkitab jelas mengatakan ya, bukan saya. Jadi Tuhan itu ketika Dia memandang kita, Dia tidak mengingat dosa-dosa kita. Dia menaruh belas kasihan kita. Ini Alkitab ya, bukan saya yang katakan ya. Sekali lagi, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan-kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Jadi Tuhan itu memandang kita, memandang orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus. Jadi kita ini adalah orang-orang yang benar, bukan lagi orang-orang yang berdosa. Jadi Tuhan mengangkat kita dari kerajaan kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita itu sudah berpindah dari anak-anak iblis menjadi anak-anaknya Allah. Semua karena Yesus di Kalvari terjadi perpindahan. Jadi kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang benar. Amin. Orang-orang yang benar di dalam Kristus. Jadi bukan orang yang berdosa. Jadi dosa itu dalam perjanjian baru itu kalau bahasa Yunaninya itu harmatia. Artinya meleset ya kan, meleset. Jadi dan ini kita sedang berjalan nih, berjalan bersama-sama dengan Kristus. Jadi kehidupan kita sehari-hari adalah kehidupan yang berjalan bersama-sama dengan Kristus. Jadi ketika kita berjalan, terkadang kita terjatuh kan, terkadang kita gagal. Tetapi sesungguhnya kita adalah kebenaran oleh iman di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi meleset artinya sih, bukan lagi orang-orang yang penuh dosa, orang-orang yang dimurkai, ya kan? Orang-orang yang dihukum, ya kan? Di dalam Yesaya 54, Yesaya 54 ayatnya yang ke-11 coba. Yesaya 54 ayat yang ke-11. Bukan. Jadi di sana dikatakan sekalipun gunung-gunung beranjak, sekalipun bukit-bukit bergoyang, ya kan? Sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, kasih setiaku tidak akan pernah beranjak dalam hidupmu. Kebaikan Tuhan itu tidak pernah beranjak. Itu suatu pernyataan Allah. Itu suatu sumpahnya Allah kepada kita. Sekalipun gunung-gunung beranjak, sekalipun bukit-bukit bergoyang, tetapi Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Katakan amin. Itulah Tuhan kita yang baik, Tuhan kita yang dahsyat,
Tuhan kita yang luar biasa, yang mengasihi kita, mencintai kita, memberkati kehidupan kita. Katakan amin. Jadi Yesus naik ke surga menjadi juru syafaat kita, menjadi pembela kita, menjadi imam besar kita. Imam besar kita bukan lagi imam menurut aturan-aturan Lewi, tetapi imam yang menurut aturan Melkisedek, artinya yang awal dan yang akhir, ya kan? Bukan menurut peraturan-peraturan manusia. Itulah imam besar kita yang mempersembahkan korban bakaran sekali dan untuk selama-lamanya bagi kita. Amin. Yang kedua, dia menjadi teladan kita. Yang kedua di sini, Yesus menyediakan tempat di surga. Jadi kenaikan Yesus menyediakan tempat di surga. Amin. Kalau Ibu Supina bilang itu apa ya? Rumah ya Bu ya? Ya, jadi Yesus itu menyediakan rumah ya kan? Menyediakan tempat kita di surga. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga. Yohanes 14 ayat 1 dan ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Jadi Yesus menyediakan tempat kita di surga. Amin. Jadi kita duduk di sebelah kanannya Yesus. Di mana Yesus berada, di situ kita berada. Amin. Jadi kita ini bukan lagi orang-orang sembarangan ya. Kita ini orang-orang yang luar biasa. Jadi ketika Yesus naik ke surga, dia menyediakan. Artinya keselamatan kita, keselamatan yang pasti. Kita bersama-sama dia duduk di sebelah kanan Yesus di surga. Artinya kalau Yesus di sini, ya kita di sini sebelah kanannya. Sebelah kanannya. Dengan kata lain tempat di surga itu banyak. Jadi bukan ada patokan berapa ya. Kalau orang ada 300 berapa gitu kan. 300 sekian. Tidak. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Banyak di sana, artinya nggak terbatas. Buat setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengalami kelahiran baru. Jadi dimulai dari kelahiran baru. Karena jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Jadi ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat kita. Suka nggak suka roh kita menjadi baru. Kalau Pak Satis kemarin khotbah kan roh, jiwa dan tubuh ya kan. Roh, jiwa dan tubuh. Jadi kelahiran baru itu yaitu roh kita menjadi baru. Kenapa kita harus lahir baru? Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, kita terlepas dari Allah. Bapa kita si iblis. Tetapi ketika kita lahir baru, roh kita menjadi baru. Bapa kita bukan lagi iblis, tetapi Bapa di surga. Amin. Jadi roh kita menjadi baru, roh yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sebenarnya perkenanan Tuhan itu yaitu roh kita itu sudah berkenan di hadapan Tuhan. Artinya roh kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Roh kita itu sama seperti Yesus. Roh yang berkenan. Jadi roh berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bukan tadi kan segala sesuatu itu bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 coba ditampilkan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Terus itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sebab oleh kasih karunia itu berbicara tentang Yesus.
Sebab karena Yesus, ya kan? Ayat 8 tadi. Boleh ditampilkan sekali lagi ayat 8. Sebab karena Yesus kamu diselamatkan oleh iman. Jadi diselamatkan oleh iman karena Yesus. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat kita, nah kita diselamatkan. Amin. Itulah kita mengalami kelahiran baru. Jadi kuasa kebangkitan Yesus itu 1 Petrus 1 ayat ketiga. 1 Petrus 1 ayat ketiga di sana dikatakan, boleh tampilin sebentar. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kebangkitan Kristus itu melahirkan kita kembali. Jadi ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita, jadi kuasa kebangkitan Kristus itu melahirkan kembali. Bukan tubuh kita ya, tapi roh kita. Jadi karya Kristus itu adalah karya yang sempurna. Karyanya bukan 50%, bukan 40%, tetapi 100%. Amin. Jadi ketika roh kita menjadi baru, roh kita menjadi baru, ciptaan yang baru, terus pikiran kita itu menjadi pikiran Kristus. Kita bisa berpikir seperti Kristus berpikir. Amin. Kita bisa berpikir seperti Kristus berpikir. Katanya semua yang benar, terus semua yang mulia, semua yang terus semua yang suci. Ya, itulah pikiran Kristus. Tetapi dimulai dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Jadi pikiran kita itu akan berubah ketika kita mengalami Roma 12 ayat 1 dan 2. Jadi tidak semerta-merta seperti roh kita ya kan. Tetapi jiwa itu pikiran, perasaan dan kehendak akan mengalami perubahan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah dan aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua dikatakan di sana, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi dunia ini akan mengalami tekanan. Dunia ini sedang menekan kita. Ya kan? Terus, tapi berubahlah oleh pembaruan. Berubahlah pola pikirmu. Berubahlah paradigmamu. Ya kan? Berubah. Dengan kata lain, menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Pewahyuan kita semakin bertambah-tambah, maka iman kita akan menjadi bertambah-tambah juga. Amin. Ya, itulah kalau mau perubahan pola pikiran. Jadi tubuh kita ini juga mengalami perubahan. Jadi ketika kita pulang ke surga, kita mengalami tubuh kemuliaan sama seperti Yesus ketika dia bangkit. Ya kan? Jadi karyanya sempurna. Bukan roh saja, bukan tubuh saja, bukan pikiran saja. Sempurna roh, jiwa dan tubuh sempurna ia kerjakan di Kalvari. Amin. Jadi tidak ada sesuatu yang perlu kita tambahkan supaya mengubah karyanya. Tidak ada, sempurna, komplit ya kan? Komplit, sempurna. Amin. Ya. Jadi yang kedua tadi ia menyediakan tempat di surga. Jadi ada jaminan keselamatan yang ia sediakan di surga. Yang ketiga, di sini dikatakan Yesus mengutus Roh Kudusnya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Yohanes 14 ayat 18 sampai 16. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. 16. Yohanes 14 ayat 16. Di sana dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong
yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Jadi Roh Kudus diberikan ke dalam kehidupan kita. Jadi sesungguhnya ketika kita mengalami kelahiran baru, Roh Kudus itu berdiam di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Jadi ada perbedaan antara orang duniawi dengan orang surgawi tentunya ya. Ada perbedaan antara anak-anak Tuhan dengan bukan anak-anak Tuhan. Apa perbedaannya? Boleh tahu? Ya, Roh Kudus. Di luar anak Tuhan dia tidak ada Roh Kudusnya. Tetapi anak-anak Tuhan itu berdiam. Jadi sebenarnya itu Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Dia akan membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Dia akan membawa kita dari iman yang satu kepada iman yang lain. Dia akan membawa kita dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Amin. Jadi kita sadar akan Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Sadar akan Roh Kudus yang akan menyatakan kebenarannya dalam kehidupan kita. Contohnya, kita sadar akan kebenaran. Contohnya begini, saya Wardana adalah kebenaran oleh iman di dalam Kristus. Saya akan sadar akan kebenaran saya di dalam Kristus. Bukan sadar akan dosa yang saya lakukan. Karena gini, ketika kita sadar akan dosa, maka kita akan berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi. Ketika kita sadar akan kebenaran, maka kita akan melakukan kebenaran. Artinya kebenaran Allah itu yang akan membawa kita terlepas dari belenggu dosa. Pernah nggak berpikir begini? Hari ini saya akan melakukan, atau yang merokok lah, merokok. Saya dulu merokok juga. Saya ini besok saya tidak akan merokok, iya kan? Contohnya. Terus besoknya merokok lagi ya kan? Besoknya lagi menyesali diri saya. Merokok lagi ya. Besok saya tidak merokok lagi. Tak taunya merokok lagi ya kan? Itu sadar akan dosa. Tapi ketika sadar akan kebenaran, karena Kristus diam, saya adalah kebenaran oleh iman. Jadi dengan sendirinya, tanpa dibilang gitu, saya akan terlepas daripada rokok tadi. Karena kuasa Allah itu akan membuat kita itu terlepas dari, tanpa kita sadari, kita terlepas daripada namanya rokok. Namanya apa yang mengikat kita. Kalau kita sadar akan kebenaran yang tinggal di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Jadi kebenaran Tuhan itu sadar akan kebenaran. Jadi Roh Kudus itu akan mengingatkan kita akan kebenaran. Amin. Amin. Kalau Nabi pada zaman dahulu dia adalah wakilnya Allah akan mengatakan kamu gini-gini, kamu. Ya Nabi perjanjian lama itu ya kan. Ya kalau Nabi perjanjian baru coba. Nah kan ada ketika naik kemana ya, ke gunung. Ada di sana Yesus, ada di sana Elia, ada di sana siapa ya? Ingatnya Musa, ya kan? Terus, aku akan mendirikan kata muridnya, ya kan? Tetapi Bapa di surga bilang apa? Coba, ada ingat gak? Kamu harus mendengarkan anaknya, bukan mendengarkan Musa, bukan mendengarkan Elia, bukan mendengarkan. Artinya kamu harus mendengarkan Kristus. Ya, apa yang menjadi perkataan Kristus? Ya kan? Pekerjaan Kristus itu membuat kita baik. Artinya di dalam Kristus kita menjadi kebenaran Allah. Amin. Karena Kristus. Bukan usaha kita, bukan perbuatan baik kita, tetapi semua karena Kristus. Jadi setiap pagi Bapak terima kasih karena pekerjaan Kristus. Aku ada sekarang di tempat ini. Aku bernapas. Aku mendapat pekerjaan baik. Aku melakukan sesuatu semua karena Kristus. Jadi itu sadar akan Kristus. Karena
Yang utama dan yang terutama adalah mengucap syukur apa yang telah Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu yang sempurna yang menyertai sepanjang hidup kami. Maka kita akan mengalami penyertaannya. Kalau dalam perjanjian lama ketika imam besar itu ditarik, dia mati. Nah, orang Israel sudah kacau balau karena mereka tahu mereka akan mengalami sesuatu malapetaka. Tetapi imam besar kita siapa namanya? Yesus. Dia adalah kebenaran kita. Dia tidak pernah ditarik ya kan. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang jahat. Bahkan dosa dipikulnya dalam kehidupan kita supaya kita memiliki kebenarannya. Katakan amin. Jadi di sana ya itulah salah satu tugas penolong kita, penghibur kita. Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri. Jadi sebenarnya Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas oleh ruangan. Jadi selain di surga, Yesus itu juga tinggal di dalam diri kita. Bapa tinggal di dalam diri kita, di dalam roh kita, roh yang permanen. Jadi kalau dalam perjanjian lama ketika dia berdosa, Roh Kudus akan pergi, ya kan? Dalam perjanjian baru, Roh Kudus permanen tetap tinggal di dalam kita. Oleh sebab itu dia ada, menolong kita, membangkitkan kita, memberikan gairah. Jadi ketika kita berdosa, ya kan? Kebaskanlah dosa itu dan berjalanlah lagi bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. 7 kali orang benar jatuh, tetapi dia akan bangkit kembali. Bangkit kembali karena sadar bahwa Tuhan kita itu mengasihi kita. Jadi ketika kita mengetahui begitu besarnya kasih Allah, Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Begitu besar kasihnya akan kita. Jadi ketika kita sadar akan kasihnya yang begitu besar, maka perbuatan kita akan menyertainya. Amin. Jadi nggak perlu dikotbahkan tentang kesetiaan, tentang ketaatan, terus tentang apa lagi? Nggak perlu. Ketika kita mengetahui kasih Allah yang begitu besar, ya kan? Maka dengan sendirinya Roh Allah itu akan membuat kita setia. Hari ini saudara datang bukan karena hari ini kalau nggak ke gereja nanti ditelepon Bu Supina, apa jawab saya? Ditelepon Pak Satis, apa jawab saya? Bukan. Karena kasih Allah itulah yang mendorong kita hadir ke tempat ini. Karena tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Kristus. Kita bukan orang-orang yang lagi dihukum. Tetapi ketika kita sadar akan Kristus, dengan sendirinya dia akan mengubahkan kita. Ya kan? Dengan sendirinya dari dalam akan mengalir keluar. Itulah pekerjaan Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu yang menyertai setiap hidup kami. Terima kasih buat segala sesuatu yang Kau kerjakan di muka bumi ini. Terima kasih kenaikan-Mu memberikan tempat kami di surga. Kenaikan-Mu menjadi pengantara kami, menjadi pembela kami, menjadi imam besar agung kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, pekerjaan-Mu yang sungguh luar biasa yang Kau nyatakan dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini memperingati kenaikan-Mu di surga. Dan kami percaya kalau Tuhan yang luar biasa, kalau Tuhan yang menyertai setiap hidup kami. Kau menjadi sahabat kami, menjadi pembela penolong dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Saudara diberkati, amin. Mari lambaikan tanganmu engkau yang diberkati. Tuhan Yesus baik. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Engkau baik dalam hidup kami. Sebentar kami akan berikan persembahan. Kami percaya Engkau memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Memberkati persembahan kami.
Kami memberi dengan ucapan syukur karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi hidup kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sembari memberikan persembahan, kita akan menyaksikan warta sepekan. Selamat datang di AFLC Batam. Kami menyambut Anda beribadah bersama dengan sukacita. Berikut adalah warta sepekan Morning Blessing yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Pak Bakti di WhatsApp 08 228 40 96063. Mari ikuti program Toms Ngopi bareng Daud Tony yang diadakan setiap Senin dan Jumat. Bersama Evangelis Daud Tony yang merupakan seorang mantan paranormal, Pastor Thomas akan membahas mengenai cara mematahkan kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, dan hal-hal supranatural dari kacamata Alkitab. Program ini disiarkan langsung di channel Toms Halyas TV dan Zoom Meeting. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti Zoom Meeting atau didoakan di program Toms Ngopi bareng Daud Tony, bisa menghubungi Pak Bakti di nomor yang tertera 1 Juni 2025. Jam 9 pagi, kita akan dilayani oleh Ibu Supina. Mari ajak rekan dan sanak saudara untuk mengikuti ibadah bersama. Berikut rekening IFLC Batam. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur dapat langsung ke rekening berikut. Bank BCA, atas nama GBE, International Father. Bagi siapa saja yang meminta sumbangan mengatasnamakan IFLC Batam, tidak melalui persembahan di gereja ataupun rekening tersebut, dinyatakan bukan untuk gereja. Selamat datang kepada Bapak Ibu Jemaat yang baru pertama kali hadir. Jika belum berjemaat di gereja lokal, Bapak Ibu Saudara kami undang untuk beribadah bersama di IFLC Batam. Demikianlah warta sepekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari saya ajak untuk kita bangkit berdiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Mari angkatlah kedua tanganmu yang kudus. Bapa, kedangkanlah tanganmu yang kudus memberkati kami setiap anak-anakmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studi anak-anakmu, diberkatilah kemanapun engkau pergi. Perlindungan Allah yang sempurna menyertai kehidupanmu. Bapa, terima kasih, kami terima segala berkat-berkat-Mu ini di dalam iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.